Kita habis ini akan praktek ya, Dokter Ana? Betul, Pak. Kita akan praktek langsung. Jadi untuk snack-snacknya monggo diamankan nggih. Ya, diamankan di tasnya masing-masing. Wah, sudah habis Pak ya? Nggih. Silahkan kembali ke posisinya masing-masing. Kita habis ini akan bergerak-gerak ya Bapak Ibu. Cari posisi senyaman mungkin. Monggo snack-snacknya diamankan. Ini kalau pas makan juga bisa diamati ya Dok sebenarnya ya. Nah, ada yang kesel enggak gitu. Nah, ada yang ketelen enggak? Bisa diamati temennya ya. Langsung mempraktekkan tadi apa yang disampaikan sama Dokter Ana. Kita berdua pindah posisi Bapak Ibu biar lebih mendekat dengan jenengan semua. Nah, nanti kalau ada gerakan-gerakan yang belum sesuai bisa langsung dievaluasi. Sudah siap? Siap? Are you ready? Semangat pagi! Nah, yang belakangnya jangan sampai lupa guru hebat. Hebatnya tadi bagaimana? Nah, hebat Indonesia kuat. Sekali lagi yang semangat. Mohon maaf masih ada yang minum ya. Silahkan ditelan dulu Bapak. Nanti nyembur ke temennya. Semangat pagi. Pagi, pagi. Guru hebat Indonesia kuat. Sudah fokus semua? Tepuk tangan dulu. Ya, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Dari pemaparan materi tadi, silahkan kalau mungkin dari Bapak Ibu muncul tanda tanya besar gitu ya. Bu Pipit ada tanda tanya besar? Oh enggak. Silahkan ditampung dulu, nanti kita akan ada sesi khusus, habis ini kita praktek. Lah kira-kira nanti kalau diimplementasikan bagaimana ya? Itu ya. Nanti ibu-ibunya bisa langsung juga dipraktekkan di rumahnya masing-masing, biar bapak-bapaknya lihat. Ya. Baik, lalu kami terpesona. Terpesona langsung aja Dok ya. Mengapa jadi lincah sekali? Jadi lincah gerakannya. Jadi mudah 100% ya Dok ya. Amin. Baik atas, tengah, bawah. Bapak-bapaknya suka yang atas, tengah atau bawah? Ya harus totalitas seutuhnya. Karena pendidikan itu seutuhnya. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Makasih Pak Sugiarto, nanti nemeni lagi. Siap. Kita lihat slide yang berikutnya. Jadi Bapak dan Ibu, alfabet engram kinestetik ini sekarang ini kita mulai tidak hanya sebagai latihan fisik. Kalau dulunya 2014 itu diperkenalkan untuk latihan fisik, ya. Tapi perjalanan waktu kita mulai melihat bahwa dia punya manfaat juga untuk assessment. Ya, jadi dia bisa dipakai untuk mengecek, tes, dan untuk latihan. Nah, latihannya nggak cuma fisik, tapi atensi. Coba Anda bayangkan bahwa pada waktu melakukan aktivitas alfabet engram kinestetik, pasti mengeja. Pasti mengeja. Karena dikasihnya bukan huruf, tapi minimal kata. Minimal kata. Usahakan selalu berikan kata itu dalam bentuk kata yang jumlah hurufnya ganjil. Saran saya ganjil, ya, supaya kelihatan banget kanan kirinya ketantang. Jadi satu harus mengingat, mengeja. Itu udah nomor 1.
Nomor 2, mesti memanggil memori huruf dengan gerakan. Itu kedua, itu udah latihan memori. Oke, habis mengeja tuh melatih otak sebelah kiri. Ya, memanggil memori itu keterampilan otak sebelah kanan. Dia bagian yang dinamis ya, itu ya. Kedua. Ketiga, dia mesti ingat untuk mengejanya. Karena kalau saya nyebutkan Malang kota apa? Kota apa, Bu? Kota pendidikan. Oh, Malang kota pendidikan. Kita sebut itu aja. Waktu nyebut enak. Nyebut enak. Malang kota pendidikan. Coba dieja. Nah, nyebut ya masih ini. Nanti begitu lagi gerak, terganggu keseimbangannya terus langsung, abis ini huruf apa ya? Heis, itu akan terjadi. Maka atensi pasti dipakai. Ibarat titik ya. Mau bikin jalan, pertama kenal itu di sini. Pertama saya kenal di otak itu pakai bagian otak ini, titiknya. Kedua, saya mengingat, memori saya mesti jalan ke titik ini. Ini udah memori, ya. Setelah itu saya mesti menyusun. Saya pindah ke titik sini. Saya menyusun di sini. Ini kerjaan otak menyusun ada di sini. Habis saya mesti menjaga anggota tubuh keamanan dan kenyamanan. Saya sudah pindah ke titik di sini. Kalau saya tiap hari dilatih, yang tadinya jalan setapak, lama-lama dia jalan aspal, tambahan sering dilatih, dia akan jadi jalan tol. Padahal Bapak dan Ibu, alur kerja otak yang tadi itu dipakai juga untuk matematika, dipakai untuk bahasa, dipakai untuk sains, dipakai untuk problem solving, dipakai untuk keputusan, dipakai untuk menjawab tantangan problem sehari-hari. Karena sama-sama harus mengingat, memilih, mesti menyusun, lalu selanjutnya tetap ya, jalurnya itu akan dipakai terus. Jadi itu yang disebut dengan sirkuit atau jaras otak. Kalau otak itu dipakai kanan kiri dan keputusan dipakai, emosi ditekan, Anda akan mendapatkan anak-anak yang tidak lagi memutuskan dengan suka atau tidak suka. Anda akan mendapatkan anak-anak yang tidak lagi memilih karena aku maunya, pokoknya, itu nggak ada lagi. Tapi tetap ini mesti dilatih. Dan jalanan ini akan dilalui oleh pekerjaan otak lainnya. Maka harapannya adalah Bapak Ibu, Anda berkenan untuk mencoba di sekolah dan juga nanti men-sharingkan kembali, bukan hanya men-sharingkan cerita sukses. Kalau ke kami justru sharingkan kendala Anda apa? Bu, ternyata nggak bisa-bisa. Kenapa? Di huruf ini anak ini nggak bisa-bisa. Kami akan bantu Anda. Kami akan beritahu itu berarti dia punya kelainan pada sendi tersebut, otot itu atau tendonnya, atau kelainan pada area otak yang mana. Anda akan ketemu anak yang potensi disleksia dan terkagum-kagum kalau kemudian anak itu berubah kemampuannya. Tetap mungkin lebih lambat, tidak secepat yang reguler, tapi berubah. Karena apa? Karena ada kanan kirinya itu loh tadi. Ya, oke, kita masih punya satu slide sebelum penutup nampaknya. Ini yang sebetulnya
menjadi tantangan kita hari ini. Ya, jadi, oh bawahnya kenapa nggak kelihatan ya? Ada yang bisa bantu kah, Umay? Dibuat dia menjadi terang dan jelas. Ya. Jadi latihan kognitif itu challenge-nya ada 3, yang kita tes itu ada 3 ya. Yang pertama itu balance, oke. Kemudian setelah balance, yang kita tantang itu disebut sebagai lateralisasi. Lateralisasi itu artinya kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Itu lateralisasi. Ya. Human plane, kalau guru-guru penjas tahu sekali itu. Ya, pendidikan jasmani pasti akan kenal. Itu yang disebut bidang tubuh. Bidang tubuh kita itu terbaginya kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Itu mesti ya. Jadi lateralisasi, kenapa? Karena lateralisasi itu adalah kunciannya untuk orang itu jadi bisa orientasi. Jadi dia tahu arah, saya lagi menghadap kemana, saya kondisinya lagi seperti apa, itu orientasi. Dia mudah nanti pada waktu menjawab tantangan proyek. Saya mesti pakai, anak sekarang komunikasinya agak seru ya. Bapak kalau disuruh paparan anak-anak Bu, berapa menit mereka paparan? 5 menit selesai. Oh nggak sampai. Tapi ada sih nyelip 1-2 ya, yang bisa ngoceh malahan nggak punya rem. Ya jadi latihan kognitif yang kita harapkan tadi balance ya, supaya ada rasa aman nyaman. Kemudian memori yang juga melatih lateralisasi dan spasial. Dan yang terakhir adalah atensi. Yang sedang berusaha diperbaiki oleh teman-teman. Bawahnya itu adalah indikatornya. Ya nanti dibagikan saja PDF-nya untuk teman-teman peserta semua. Karena Anda udah ngisi QR kan tadi ya. Dari ngisi QR kita udah dapat nomornya Anda. Jadi abis ini tim akan membagikan ke Anda PDF dari materi ini. Nah di situ misalnya contoh keseimbangan. Tidak sanggup menjaga keseimbangan dan mencari tumpuan atau pijakan. Itu levelnya berarti paling tidak sanggup, paling tidak bisa. Sanggup tetapi bergoyang namun bisa menstabilkan. Yang terakhir stabil. Jadi Bapak Ibu bisa nanti checklist ini dipakai untuk mengukur seberapa sih memang dia mampu atensi selektif. Kalau ternyata dia di bawah 50%, emang atensi selektifnya dia gak terbentuk. Oke, baik. Nah sekarang mari kita coba sebentar. Saya mau huruf vokal dulu. Boleh kois di atas aja. Supaya bisa Kita coba huruf vokalnya dulu ya, kenal ya. Satu tipe dulu, yang hijau dulu. Nanti kalau pengen berkenalan dengan tipe yang lain di aplikasi ada. Oke, kita mulai dari huruf A. Ya, dilihat dulu ya. Lalu huruf I. Apa yang khas di sini? Bapak Ibu coba lihat. Tangannya kenapa? Silang. Silangnya terhadap. Nah, ini seru. Bilang silangnya udah bener. Silangnya itu dia rotasi pergelangan tangan. Kalau sampai nggak berhasil rotasi, telapak ketemu telapak loh. Sekali lagi. Nah, telapak ketemu telapak, bukan punggung tangan. Ada yang punya kesulitan ya, nggak apa-apa. Nanti sering-sering latihan rotasi telapak tangan supaya Anda jangan mundur penuaan. Ya. Dibalik. Nah, baru bawa naik ke atas. Nah, ya itu termasuk bagian yang tadi saya cerita, kesadaran spasial. Sadar pada kemampuan dan posisi tubuh. Oke, lalu sekali lagi yang I, ada yang unik. Bukan cuma tangan yang bersilang, up,
kaki bersilang. Lalu ada satu lagi yang unik. Coba perhatikan apa? Yang depan tangan apa? Yang depan kaki apa? Yes. Ngingetin satu huruf aja udah seru ya. Iya. Maka atensi anak kalau Anda bonus. Buat Bapak Ibu sih bonus saja. Ya, nanti yang dikejar anaknya, Pak. Ya, gitu ya. Kalau buat guru tantangan aja. Terus gurunya bilang, "Saya nggak bisa bergerak." Tenang, kasih kartunya pakai aplikasi. Oh, gaya-gayaan. Ya, gurunya nggak bisa gerak lagi, terus nggak apa-apa. Di rumah diem-diem latihan lagi. Depan kaca. Ini lihat tangannya harus menggenggam ya, dan genggamannya menghadap ke depan. Oke. E. Lalu O. Iya. O ini ada yang menarik. Lihat ya. O. Ditarik kaki kanan, maka tangan kiri yang mesti ada di depan. Sekali lagi O. Ya, jadi ada hal-hal kecil yang ternyata menjadi tantangan memori dan atensi. Topik kita hari ini atensi. Anak gagal fokus. Ini yang mau kita tolong. Jadi tahap 1 dicek, tahap 2 dilatih. Barangnya pakai kegiatan yang sama. Oke, mari kita siap-siap mencoba. Saya mau minta bantuan teman-teman dari guru penjas orkes bisa berada di depan. Silahkan. Terus aja Pak, 2 baris apa 3 baris ke sini. Iya, terus aja di sini Pak. Penjas orkes. Ada lagi? Masih banyak kan? Semua yang penjas orkes. Oh ya, semua penjas orkes di sini. Oke? Ya, semua guru BK di sana. Semua guru PAUD di sebelah sana. Ya, tim sudah boleh menyebar. Kameramen pindah ke atas. Boleh lihat kois di atas kalau lupa. Baik. Semuanya menghadap ke panggung dulu supaya berkenalan dengan beberapa huruf, ya. Menghadap dulu ke panggung supaya kenalan dengan beberapa huruf. Siap. Bu Emi, tantangan pertama. Kita kenalan hurufnya ya. Sip. Bu, Pak, masih bisa geser. 2 baris cukup jadinya. Ya. Maju sedikit juga masih boleh. Maju sedikit boleh. Nanti ibu nggak bisa lanjes. Pada lanjes tabrakan sama belakang. Oh. Baik. Bu Emi, tantangannya ada pada kata. Ya, kamera boleh ke meja, ke kartu. Nah, kita akan melakukan aria, ya. A-nya udah tahu. A mulai dengan kanan. A kanan. Nah, perhatikan. 1. Lengan Anda siku sejajar bahu. Yes. Pergelangan tangan lurus pada lengan. Jadi nggak bengkok depan, nggak bengkok belakang. Saling koreksi, ya. Lutut sejajar panggul. Lutut sejajar panggul. Tulang kering 90 derajat dari lutut. Telapak kaki
90 derajat lagi. Pak, jadi bukan ditekuk ke dalam. 90. Nah, ini sudah tantangan keseimbangan. Turun dulu. Gerak sedikit supaya luas. Perlu tabola boleh dulu. Hoi. Nanti kita tabola balik. Siap-siap. Saling koreksi. Kamera akan mengkoreksi. Kembali. Sekarang R. Nah, kalau ini tangannya didekap di dada, kaki dengan tangan harus sama Pak, terbalik. Tangan dan kaki, ya, tangan lawannya yang ke atas lurus, R. Kembali. Saya mulai lagi dari A. R. Nah, tangan sebelah yang naik ke atas. Kembali. Ini udah kelihatan nih kanan kirinya nggak sama nih. Orientasi spasial lateralisasi. Itu atensi. Itu atensi ya. Nggak apa-apa, jadi tahu nanti anaknya Anda ajak ketawa. Kanan, A. Lalu kiri, R. Kiri itu berarti tangan kiri yang ke atas. Kalau begitu 2 kali kakinya yang naik apa? Selalu kanan. Karena yang main atas. Siap ya? A, R, I. Nah, coba perhatikan diri sendiri. Tangan di depan sama kakinya udah bersilang belum? Jangan-jangan homolateral. Sudah silang? Nah, Pak. Ini sama-sama Pak, kanan sama kanan. Ini kanan-kanan. Nah, tuh Bapak, sip. Ya, walaupun seharusnya yang di atas kan tangan ya. Kalau A tadi kanan. Kalau R berarti sekarang I yang di depan tangannya mesti apa? Kanan. Kakinya yang di depan mesti apa? Nah, mikir ora? Iyo. Nggak bisa, makanya nggak atensi itu nggak bisa. Maka alfabet engram kinestetik memang latihan atensi. Padahal pendek, cuma 4 huruf. A, Ria, yuk lengkap. Nggak diingetin lagi ya, kois diem. Siap. Mulai, siap. Kalau siap itu kedua kaki dibuka sedikit. Telapak tangan betul sekali Pak. Kalau guru penjas sudah selebar bahu, jarinya menghadap ke depan. Jangan satu ke Malang, satu ke Sidoarjo. Nah, siap. A, 2, 3, tekuk, tekuk, tekuk. Turun. R. 2, 3. Awas tangannya. Kembali. I. 2, 3, kepelintir rasanya. Kembali. A. Oke. Bu Emi, siapkan kata kedua. Ya. Kamera kata kedua. Loh, ojo ngono, kok tamu sendiri nih loh. Oke, bersedia. Gini ya, buat Anda yang kesulitan, tim dan panitia boleh bantu, siap-siapkan kursi di belakang yang nggak sanggup. Soalnya kamera tengah yang lihat saya ya. M itu 1, lutut nggak boleh ditekuk, nggak boleh dikunci ya. Jadi lututnya luas, oke? Lutut tidak boleh melewati jempol kaki. Oke, sudah? Ya. Pinggul yang mencari kursi ke belakang. Squat.
Oke? Nah, Anda squat kan jaga keseimbangan begini. Sekarang enggak. Tangannya ke atas samping tubuh. Punggungnya turun sedikit. Kepala dan punggung garis lurus. Kembali. Bersedia. Jadi kalau M, kakinya pakai dibuka sedikit. Ya. Tangannya yang diangkat kiri kanan. Gak bisa jadi patokan. Kepalanya ada noleh nggak? Gak bisa jadi patokan. Maka patokannya turun ke kaki. Kapan harus kanan atau kiri? Yang pertama berarti kanan. Maka M turun. Kembalikan kaki kanan. Lalu kiri. Kembali. Lalu kanan, silahkan putar, set, lalu ya, yes. Nah, kalau benar semua keren kelihatannya, tapi ini kok bolak-balik, nah salah L, ya Pak, memang susah ya jaga balance-nya. Tangannya ke sana Pak, tangannya ke sana Pak. Jadi ini di sini ada twist rotation. Di sini ada twist rotation. Siapa yang kepengen pinggangnya kembali pulih sedikit? Boleh sering-sering L ya. Ya. Jadi lala-lalanya tapi lelelelelele gitu. Lelelelelele gitu ya. Pasti pinggangnya ramping lagi. Bonus. Itu bonus senenge. Ya. Bantu Pak. Atasin lagi Pak. Nah. Oke. Saya butuh bantuan satu. Umay minta tolong handphone di sini. Ya. L. Lalu abis itu wah, udah lupa kan kanan kirinya kan? Kebanyakan ngobrol kita. Aman. Abis itu apa? N. N-nya gimana? Kaki saja. Enggak, N. Ya. Lalu G. Nah, G belum dapat. Sekarang dicontohin. Itu Q. Itu Q. Itu Q. G. G. Ya. G. Ya. Gampang ya, kita coba ya. M-A-L. Bapak ya nggak bisa L. Siap ya? N. Enggak, N itu telunjuk kakinya depan. Ya, terus satu tangan. Awas ya, badannya jangan doyong ke belakang. Badannya tetap tegak. Nah, kanan kirinya tergantung urusan. Satu sisi Pak, jangan dua sisi. Ya. Ya, siap malang ya, bersedia, siap, kaki kemana? Kanan, tubuh sama, bersedia, M, kembali, A, ayo udah yang salah kanan kirinya, L, kembali. A. Kembali. N. Kembali. G. G-nya apa? Hah. Loh, ada yang protes, ada kanan, ada kiri. Mau hitung tuh tadi makanya. M. A. L, N, G, nah, atensi. Kata ketiga,
Satu-satu, makanya nggak boring kalau belajar ya. H. Apa bedanya sama tadi E? Apa bedanya? Yes, tangannya. Kalau yang satu ada tangan di pinggang, ya. Tapi ini sama-sama mendongak, mata lihat kuku jari yang ditekuk di atas ya. Cuman kalau di H, tangannya nggak ditekuk, tangannya lurus saja. Kalau di E baru ditekuk. Belakangnya ditekuk. Oke, mari. Lalu, apa yang belum kenal hurufnya? R. R tadi sudah, Ria. Atensi. Udah semua toh? Oke, siap. Sekarang saya nggak nyebut nama hurufnya. Saya cuma hitung 1 sampai 8. Karena udah tahu kan? H, A, R, G, U, R, O. Siap ya? Mulai dengan U belum. U. Miringnya ke arah, terserah nanti urutannya. Siap ya? Bersedia. Mulai dari 1. Kembali. 2. Kembali. 3. Geger. Kembali. 4. Kembali. 5. Kembali. 6. Yuh, mirip badai, setengah kena angin ribut ini. Kembali. 7. Kembali. 8. Kok bisa ya? Tadi anginnya ke sana, sekarang anginnya ke sini. Ya, Bapak Ibu, ini memang tantangan. Saya minta tolong, sekarang Anda berkelompok dulu. Ya, cari kelompok minimal 6 orang. Berenam. Ya, supaya nanti boleh 3 lawan 3. Oh, ini udah seragam 3 nih. Tinggal cari 3 lawan. Oh, enggak, ada Bapak. Oke, cari tempat, cari space. Ya. Yang mau bawa kepean ya boleh. Baik. Oke. Sekarang saya tantangannya dulu. Bapak Ibu, boleh tolong, nggak usah semua. Tidak usah semua, dari setiap kelompok 2 orang saja ngambil kartunya. Nggak usah semua ya. Dua saja ambil kartu, baik. Nah, caranya sekarang begini. Caranya adalah 3 berhadapan 3, ya. Atensi, switching, selektif ke saya. Oke, atensi,
Switch. Atensinya selektif ke saya. Oke, jangan multitasking dulu. Selektifnya ke saya dulu. Oke. Nah, itu juga salah satu cara ya. Anda mesti bisa siswa itu selektif, fokus. Nah, tugasnya adalah nanti 3 orang membentuk kata, keluarin kartu. Nggak pakai bunyi mulut. Jadi ruangan ini harusnya senyap. Mestinya ruangannya senyap. Kalau kita berhasil, ruangannya mestinya senyap. Ya, keluarin kartu, 1 kata, susun kartunya 1 kata. 3 lawannya menggerakkan. Oke? Selesai, yang tadi bergerak, keluarkan kata lain, tapi mesti nyambung. Contoh, mawar, merah. Nanti lawannya sambung lagi. Kebun, alam, misalnya begitu. Ya, saya kasih waktu 3 menit. Nanti tolong info Anda sukses tuker-tukeran berapa kata dalam 3 menit. Ya, boleh ngepek loh Pak. Memorinya belum ada. Ya, kalau ada yang bingung gerakannya, angkat tangan, kita bantu gerakannya dari depan. Siap ya? Kudune senyap loh. Nggak usah pakai ngomong, langsung ngatur. Silahkan kartunya. Kalau hurufnya berulang kurang, pinjem punya teman. Coba dicek dokumentasi kata-kata apa aja yang muncul. Oke, saya bisa dibantu kamera, lihat. Ada yang lagi menunjukkan huruf A, N. Ibu Ani, oke. Oke. Oh, B. B, lihat ke depan. B. B itu begini. Maju. Lalu kembali. B itu lunges, dorong, kembali, kaki kembali. B. Y. Oh, J. 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 J sekali lagi. Itu D. Ini D. Delta, D. Ya, T betul. Bapak mau huruf apa ini? Bapak ini mau huruf apa? Hah? T. Dia butuh T. Oh, K. K. Di tengah, Pak, midline. Oke. Siapa yang tidak tahu hurufnya, tanya di depan ya, jangan ngarang.
Ya. Ini titik observasinya sudah mulai bagus. Jadi selalu lihat persis rotasi, twist, persilangan, itu semua mesti dilihat ya. Betul. Lunges terpenuhi, squatnya mesti benar. Baik, 3 menit ya udah pakai bonus. Coba Pak Sugiarto, kira-kira teman-teman boleh pakai mic. Sudah berapa kata mereka berhasil ini Pak? Sepertinya mulai mengkilat semua kemeringat ya. Ini ya mulai dari pojok dulu. Iya, coba Pak. Berhasil? Mas, ada 4 kata. 4 kata dok. 4 kata, Ya, luar siap. biasa 4 kata. Wis mantap. Berarti 1 kata 1 menit. Ya ini kalau kelompok kedua ini berapa? 4 kata ya? 4. Wah mainnya masih di 4. 4 juga. Ibu berhasil berapa kata? Ya. 2 kata 2. Pak. Iya, susah itu berarti. Oh ini masih semangat ini ya? Iya. Masih bertarung. Pak, itu mirip golf di swing. Nah, rotasi Pak, twist, twist. Yes. Tapi sekali aja ya Pak ya. 1 kiri 1 kanan. Oke. Belakang ada kabar apa Pak belakang? Siap. Kelompok sini sudah berapa kata? 4 juga. 4 juga. 4 Oh ya. ya, rata-rata 4 kata. ya Pak. Ya. Yang kelompok ini berapa kata? 4. 4 juga. juga. Baik. Pojok belakang berapa kata? Kata. Bukan huruf Pak. Kata. 4 ya. 4 juga ya. Siap. Wah sini 5 kata ya. Oke 5 mau 6 ya. Banter banget. Ya Baik. Rata-rata 4 ya Pak. 4. Sini sudah ada yang 5. Ini 5. Berarti sebetulnya cuma perlu 1-2 menit, Ya 1 kata selesai. 1 menit beres. Oke. Saya mau terima kasih sama Pak Abu, Pak Joko. Kemarin sih saya kaget ruangannya segede gini. Ternyata pas. Monggo, Pak Sugiarto, kita bisa ngobrol sama teman-teman sambil Siap. napas dulu ya. Tarik Atur nafas nafas dulu ya. Ya. Ini pengalamannya kayaknya sensasinya berbeda ya dok ya. Kalau biasanya kan teman-teman senam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Oke. Nah yang tadi barusan ngetren bola bale tadi. Iya, Nah, iya. di beberapa pelatihan musiknya itu. Lagunya sih tak bola Nah. bale, tapi aktivitasnya itu aktivitas Yospan dari Wamena, Oh, yang Nabire, aktivitasnya, ya. Manokwari, itu mereka yang ngajarkan. Jadi diajarin AEK, terus balik mereka yang nantang saya. Oh. Bu kita sambil Yospan katanya. Dan itu mereka lakukan kemudian dalam satu kegiatan 17 Agustus. Dia Yospan dari alun-alun ke kantor wali kota atau sebaliknya. Oh. Jadi sambil jalan. Tantangannya berarti lebih lagi ya. ini Lebih ya? lagi. Terus kata-katanya diteriakkan oleh pemimpin selagi jalan. Jadi udah jalan gitu terus tiba-tiba dia teriak siap gitu. Terus mereka melakukan gerak AEK, terus mereka Yospan tapi Yospan jalan. Jadi itu challenge yang menurut saya Iya betul. membuktikan bahwa sebetulnya guru-guru itu akan mengajak anak-anak pada kemampuan kognitif yang lincah. Kita butuh tuh kemampuan kognitif bukan yang beku. Cuman bisa tambah kali bagi kurang. Cuman bisa hafal rumus gitu ya. Enggak, kita butuh dia sanggup tahu tambah kali bagi kurang pada kehidupan sehari-hari.
belanja nggak dibohongin. Dia tahu ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran budaya sehingga bisa say no to drugs, say no to free sex, say no to alcohol, say no to smoke gitu loh. Kita mengharap anak bisa. Nah, bagaimana dia mengerti kapan harus pekewuh, kapan harus santun, tapi kapan berani bilang tidak. Dan juga ini termasuk pada latihan untuk mengurangi kata maaf. Ya, jadi kita jangan menggunakan kata maaf, ajarkan kepada anak-anak jangan pakai kata maaf karena secara hipnotis itu yang akan dipakai sama predator. Jadi kalau kita bilang maaf saya tidak mau, itu berarti Anda merasa bersalah karena maaf itu hanya kalau kita salah. Jadi dengan teknik hipnotis predator akan masuk itu. Dia akan tekan rasa bersalah, emosi akan ditingkatkan, anak-anak kita nanti jadi korban. Jadi jangan bilang maaf, kecuali kamu salah. Jadi katakan misalnya, permisi, saya tidak. Kalau mau sopan, kalau mau tegas ya, saya tidak. Gitu ya. Tapi kalau mau pakai variasi, itu bukan pilihan saya. Nah, bisa begitu. Jadi itu semua kecerdasan. Dan kecerdasan literasi, kecerdasan keputusan, kecerdasan analisa, itu semua didapat kalau mereka fokus. Anak kita nggak akan gampang kena hipnotis kalau mereka punya atensi. Jadi ini menjadi salah satu pilihan yang saya harap teman-teman berkenan, dan kami mengajak minta bantuan juga BBGP untuk kita nanti itu bisa di tahun depan mengajak bersama-sama, bukan kompetisi, jadi jangan pertandingan ya. Itu tidak memancing rasa persahabatan betul. Dan komunitas, tapi kita festival. Jadi entah mau pakai baju daerah, mau pakai umbul-umbul, mau menantang, bahkan bisa saling nantang, tantang pantun mau enggak gitu loh. Atau sekedar penampilan variasi yang dibuat aneka rupa, tapi atensinya dibuktikan ada gitu. Jadi itu tantangan. Saya ngoceh biar Bapak Ibu napas dulu. Habis itu silakan gantian. Enggak apa-apa, sambil ini ya dok ya, biar mengembalikan energi kembali. Ternyata sensasinya luar biasa ya Bapak Ibu. Tadi gerakan cuma beberapa kata aja gitu, saya lihat ngos-ngosannya melebihi aerobik ini kayaknya. Mungkin saking penasaran juga ya, tadi nginget-nginget per katanya, per alfabetnya ya kan. Ini yang mana ya, campur nanti keliru ya. Iya, kanan kiri pasti ini ya. Langsung melihat menyorai gitu. Oke, tadi sudah ada sensasi yang luar biasa, kita berharap juga waktu Bapak Ibu berproses tadi, ya kan, juga merasakan ada sensasi yang luar biasa, mungkin gak hanya di fisik, di otak mungkin juga merasakan sesuatu yang berbeda gitu ya. Ya kadang-kadang agak bingung gitu. Betul, bingung, loading dulu, ya kan. Nah, terus akhirnya muncul pada sebuah keputusan, ini yang menarik ya dok ya. Tadi kita memutuskan, gerakannya seperti ini, mbuh bener, mbuh salah, pede aja dulu gitu ya. Iya nggak apa-apa, pede dulu aja. Baik, oke, sudah lebih nyaman? Sudah? Nah, kalau sudah lebih nyaman, habis ini kita sesinya ngobrol-ngobrol gitu ya, discuss. Nah, ini sekarang dari berbagai yang tadi sudah kita terapkan, mulai dari sesi awal tadi materi, Bapak Ibu sekalian tadi sudah belajar tentang ini ya, filosofinya dari AEK ini di mana, tadi juga sudah dijelaskan, ternyata dimulai dari gerak, dimulai dari otot dulu, sehingga anak-anak nanti akan memunculkan atensi. Nah ketika anak-anak sudah atensi, pasti pembelajaran nanti diharapkan optimal, yang pertama itu. Yang kedua, ternyata dengan terfasilitasinya dari gerak tadi, itu ternyata juga secara otomatis akan menekan juga emosi-emosi negatif gitu ya dok ya. Yang biasanya tadi muncul stimulus dengan anak, yang dia tidak bisa melakukan sesuatu perintah atau aktivitas, jadinya munculnya emosi. Mungkin Bapak Ibu di kelasnya masing-masing juga pernah merasakan hal yang sama gitu ya. Akhirnya muncul bullying dan sebagainya.
Nah ternyata, oh ini toh ternyata titiknya, pusatnya seperti ini gitu ya. Pusatnya ada di gerakan-gerakan anak. Ternyata anak nggak menyampaikan pun dari beberapa praktek yang dipraktekkan di awal tadi, gerakan yang ringan-ringan tadi, menggerakkan tangan, oh ternyata saya ada gangguan di otak saya jadi tahu gitu ya. Anak-anak juga sama. Oke, berikutnya langsung saja dari Bapak Ibu, dari sesi awal sampai praktek yang luar biasa hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kayaknya kalau diteruskan jamnya pasti kurang ya. Pengennya A sampai Z pulang dari sini hafal semua. Sepakat? Kalau sepakat nanti bilang ke Pak Harnanto ya untuk diperpanjang nyewa hotelnya. Tadi beberapa poin juga sudah dicatat kayaknya, termasuk tantangan Dokter Ana yang Festival. Ada ini ya, variasi-variasi tadi. Oh iya, masih ada variasi dipraktekkan. lain Betul. untuk meningkat, terutama Betul. untuk SMP, SMA, dan SMK. Jadi kalau SMP, SMA, dan SMK, gerakan ini 3 bulan harusnya mereka sudah pasti bisa menguasai. Mereka bisa ditantang ke tipe yang berikutnya, ke tipe standar atau ke tipe balance. Supaya mereka merasa bahwa ini bukan mainan anak-anak, tapi memang butuh kelenturan dan butuh kemampuan untuk fokus pada diri sendiri supaya nggak jatuh. Itu ada tantangannya. Buat angkatan laut rasanya berani saya tantang langsung yang tipe balance ini, mestinya Balance. langsung bisa. Ya. Nanti mudah-mudahan teman-teman tadi waktu ngisi QR juga nulis alamat dan dari mananya, sehingga bisa kita mulai ajak untuk tipe yang berikut-berikutnya. Ya. Kalau PAUD bertahan aja dulu ya di tipe ini. Di Atau malah basic kalau dulu ya Dok ya. kalau perlu turun ke tipe statik boleh. Nanti ada tipe statik juga, terutama untuk anak-anak yang punya masih kesulitan bergerak. Kayaknya kuatkan dulu di fondasinya ya, Fondasi sesuai dulu. fasenya kan PAUD di fondasi ya. Nah, siap. Oke, dari Bapak Ibu kami buka termin pertanyaan, monggo. Dari tim yang di bawah kami mohon bantuan untuk mic-nya. Kita adil dulu dari yang pinggir sini dulu ya. Iya. Nah, kayaknya satu-satu cukup ya Dok ya nanti ya. Nah, Iya. karena kontraknya Di sampai depan jam juga 12 ada Bapak Ibu. di balik ini, nanti nggak kelihatan ada Bapak nanya. Soalnya di balik podium. Silakan dari sini Bapak yang depan dulu ya. Oke. Perkenalkan nama, alamat, nomor sepatu nggak perlu ya Bapak ya. Mohon maaf Pak. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon perkenalkan diri, nama saya Muhammad Syafi'i, wakil dari SMA Kabupaten Malang. Saya dari ujung selatan, Pancat Selatan, meluncur ke ujung utara sini. Jadi ada pertanyaan yang cukup membuat saya itu menggebu-gebu untuk menyampaikan. Ya. Yang pertama dari apa yang disampaikan di neuro tadi, bahwa di pangkal neuro itu ada bangsal ganglia yang dimaksudkan itu untuk sensor motorik kepada anak didik kita. Nah, apalagi yang disampaikan tadi alfabet kinesthetik itu masing-masing tingkatan dari nak kanak dan taman kanak-kanak SMP sampai SMA itu berbeda Bu. Mohon maaf berubah haluan bahasa saya. Nah itu berbeda. Ya. Pertanyaannya adalah apa yang ditampilkan tadi itu melalui sensor musik tadi, stimulus musik tadi, apakah bisa dilakukan dengan tanpa musik atau mungkin dengan gerak live lain dengan untuk menunjukkan alfabet kinesthetik itu. Kan tadi kita menggunakan irama musik. Kalau di SMA itu insya Allah bisa semua, tanpa musik bisa, dengan gerak refleks itu juga bisa. Apakah hanya selalu menggunakan senam musik itu aja Bu? Terima kasih. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh digabung sama Ibu kali satu sisi langsung. yang sama? Ya, yang pertama tadi Bapak namanya Muhammad Syafi'i. Pak Muhammad Syafi'i. Baik, Ini terima berikutnya. kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Pipit dari SMP Negeri 4 Kota Batu. Yang ingin saya tanyakan, tadi disebutkan kan gerakan AEK ini untuk stimulus atensi belajar yang supaya bisa berkelanjutan pada proses belajar berikutnya.
Pertanyaan saya, kalau pada siswa yang sudah terpapar tayangan pornografi, itu kan juga berpengaruh pada otak bagian depan ya Bu. Nah itu apakah caranya juga sama untuk memaksimalkan otak bagian depan atau ada treatment yang berbeda? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu. Ini dulu ya. Dua Baik. dulu ya. Pertama dari Pak Muhammad Syafi'i tadi lebih ke variasi Baik. gerak di jenjang SMA ya Bapak ya. Apakah monoton harus menggunakan musik atau enggak? Heeh. Ya. Berarti lebih ke variasi pembelajarannya. Kemudian Betul. untuk Bu Pipit ini langsung kasuistik siswa yang terpapar pornografi. Betul. Siswanya Bu ya, bukan gurunya ya. Oh ya. Baik Pak. Ya. Untuk kombinasi itu kita sudah pernah uji coba beberapa Pak. Dan bahkan kreativitas guru dari Kalimantan itu juga sudah pernah tantangannya diubah-ubah. Jadi kalau ini salah satu yang ditampilkan tadi contoh tantangan yang dikeluarkan guru-guru di Papua. Yang kita udah pernah di Kalimantan itu mereka menggunakan tongkat pramuka Pak. Jadi dengan tongkat pramuka, jadi misalnya dia huruf A, dia pakai tongkat gitu ya Pak ya, dia udah siap. Kalau di posisi siapnya pramuka, tongkat itu begini, nggak boleh gini, kalau gini kan nabrak orang semua ya. Jadi tongkatnya dia siap begini, kemudian dia A dia berubah Pak, tongkat gitu. Pada waktu B tongkatnya jadi dipegang dua tangan. Jadi ada variasi itu. Di PAUD di daerah Kutai, juga masih di Kalimantan, itu dia gabungkan dengan lagu anak-anak. Jadi mereka nyanyi, ada yang lagu naik ke puncak gunung, ada yang lagu pelangi apa gitu. Tiap huruf dari rangkaian kalimat lagu itu dia gerakkan. Jadi nanti dia sambil nyanyi gitu. Misalnya P, jadi dia pelangi pelangi A, alangkah indah gitu. Jadi dia variasi, itu di PAUD gitu Pak. Yang terakhir kita juga pernah dapat kiriman variasi dari SMK malah yang pernah mengirimkan kita variasi itu mereka menggunakan rubber tali karet. Jadi karet yang biasa buat rambut atau buat ngikat kemasan itu digulung-gulung banyak gitu, terus dijadikan karet, lalu mereka dengan itu melakukan aktivitas pakai tarikan rubber untuk menambah beban. Itu rupanya SMK otomotif sepertinya ya. Jadi dia butuh beban gede gitu. Jadi mereka pakai beban. Jadi iya Pak, boleh variasi apa saja. Boleh menggunakan musik, boleh tanpa musik, boleh dengan alat drum band. Itu juga boleh. Awal gerakan AEK ini justru datangnya dari martial arts. Jadi penciptanya itu guru silat. Jadi makanya varian aktivitas dia, apalagi kalau nanti lihat yang gerakan-gerakan di standar sama di balance, itu gerakannya banyak, berputar, berapa gitu Pak. Jadi memang punya kemampuan. Terakhir itu saya pribadi yang pernah ngalami Pak. Saya diminta challenge-nya sambil tutup mata. Susahnya luar biasa, tapi itu challenge terakhir yang membuat saya punya body awareness, kesadaran tubuh yang meningkat. Jadi bukan sensitif dalam konteks sensitif sakit, tapi sebelum saya mengalami sakit itu jadi lebih tahu duluan dan bisa mengatasi. Jadi kalau saya bergerak saya tahu ini, waduh ini ototnya saya bakalan kesleo nih gitu ya. Itu udah duluan, jadi putar duluan dan dia kembali ke posisinya gitu. Itu saya dapat dengan latihannya tutup mata. Semoga menjawab Pak. Kalau belum nanti nanya lagi aja. Siap. Lalu buat Ibu, apakah bermanfaat? Bermanfaat Bu untuk membantu dia keluar dari fokus yang terikat. Jadi dia fokus sustain gak bisa keluar. Dia terikat, dia addicted. Jadi addicted itu adalah kondisi yang berbeda dari autistik, di mana pada addicted itu dia fokus dan tidak bisa keluar, seperti terbenam terus pada sebuah atensi yang diwarnai emosi.
Dan memang semua adiksi itu akan berelasi memang dengan emosi. Maka caranya berbeda sedikit, kita mesti memandu kata-kata yang pilihannya adalah kata-kata motivatif. Itu satu, supaya dianya memikirkan selagi melakukan kegiatan itu, dia memikirkan, mengeja kata-kata yang bukan sehari-hari dipakai. Bu, di Sumatera bagian selatan, di daerah Bangka Belitung, itu saya terpesona, tapi kebetulan itu malahan orang sepuh ya Bu ya, jadi usia 50 sampai 70. Mereka AEK tapi ngambil AEK yang sederhana, yang statik, karena mereka balance-nya udah agak terganggu, tapi mereka bisa berpantun Bu. Saut-sautan antara lansia sama remaja. Remajanya tuh bisa kalah. Remaja lebih kuat tenaganya, tapi membentuk pantunnya lansianya lebih kuat. Remajanya emosi loh Bu. Keluar kata-kata kasar loh ke lansianya. Waktu mereka bales-balesan, jadi udah nggak bisa lagi memilih kata-kata yang prosa. Jadi keluarnya udah kata-kata kasar. Kita sampai terpesona sekali waktu itu dan kita sadar bahwa oh, literasi itu memang tantangan terbesar untuk generasi muda. Nah, jadi untuk yang terpapar pornografi memang bukan hanya pornografi juga ya Bu ya, tapi paparan adiktif lainnya termasuk gamifikasi. Itu kalau kita challenge, jangan kasih kata yang menuju ke ingatan dia pada kondisi tersebut. Namun ini sama Pak Sugiarto juga ngomong-ngomong dari tadi soal assessment center untuk center bantuan, sebisa-bisanya Ibu dapat bantuan ahli Bu. Jadi ada teknologi neurologi sekarang. Waktu kita seminar yang lalu dengan BPGTK kita udah ngomong teknologi neurologi. Itu ada beberapa teknologi neurologi yang bisa dipakai. Kalau Ibu download juga aplikasi dari tim kami, tim NeuroWellTech yang ekosistemnya itu ada dokter-dokter neurologi. Di sana ada misalnya audio yang namanya penenangan, calm. Nah itu dipakai untuk menyeimbangkan kembali gelombang otaknya, naik dari gelombang fokus pada pilihan yang negatif. Jadi memang mesti sudah ada gabungan beberapa treatment Bu Ibu. Di luar klinis. Kalau paparannya sudah sampai sangat mengganggu secara klinis, ya mesti tetap dibantu sama rujukan klinis. Begitu Bu. Yang ketiga. Pakai mic dulu Bu Pipit. Ya, tadi kan diarahkan untuk guru memandu kata-kata motivasi yang positif. Nah itu waktunya berapa lama yang disarankan? Seperti tadi ibu-ibu tuh rata-rata pada 4 menit sudah 4 kata ya Bu ya. Jadi itu pun sudah cukup. Sudah sangat cukup gitu. Nah kalau dipanjangin sedikit katanya ya mungkin dia akan naik sekitar 5-6 menit. Jadi aktivitas AEK selain untuk entertainment itu bisa panjang. Tadi kan Yospan itu bisa panjang ya. Kita itu aja belum satu lagu loh. Tapi kalau yang dipakai sehari-hari itu cukup 4-5 menit sudah cukup panjang. Per harinya? Per hari. Butuh berapa lama Bu? Maksud saya apakah cukup 1 hari itu atau 1 minggu begitu secara? Kalau sudah masuk kategori adiksi bisa jadi 3 bulan Bu. Berarti 3 bulan ya? Iya. Dipantaunya ya? Dipantaunya. Ya, terima kasih. Tapi saya rasa challenge ini nggak ada salahnya dipakai terus, mau 1 semester juga, karena toh tetap fun dan juga beda-beda tiap hari. Ini berarti jadi tantangan bagi gurunya juga ya, Bu Ana ya, untuk menemukan challenge-challenge ini ya, Bapak Ibu yang menarik dari pertemuan kita hari ini ya kan. Ini sudah ada nih, ya kan, toolsnya, alatnya gitu ya. Bayangkan kalau setiap hari mungkin kekhawatirannya bosen tadi yang kita sampaikan ya. Apalagi jenengan cuman bermain kata gitu ya. 1 hari 2 hari oke gitu ya. Berikutnya ini Dok ya, yang khawatirnya bosen atau mungkin terjadi pembiasaan tadi yang menarik kita sempat diskusikan, ya kan? Sudah biasa hafal di luar kepala, jadi kayak bablas angin nih gitu. Mungkin nggak? Mungkin ya. Ya, ini yang challenge yang tentunya kita sebagai pendidik bisa bervariasi ya, Pak Syafi'i tadi juga bisa ganti bahasa juga. Betul. Kalau mereka udah biasa bahasa Indonesia, challenge ganti ke bahasa Inggris gitu. Ya.
Atau kalau di Batu itu biasanya ada budaya bantengan. Oh. Bantengannya gerakan AEK gitu ya. Yang lihat roaming semua langsung kan. Ini gerakan apa gitu ya. Tapi nggak apa-apa loh ya, inovasi itu harus dicoba walaupun di awal kita dianggap sebagai orang aneh. Ternyata ini treatment gitu ya. Oke. Baik. Pak Syafi'i, beres, Bu Pipit. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, kami lanjut ke penanya yang di tengah. Monggo, silahkan. Ada 4. Ada 4, kalau bisa dirapel nggak apa-apa, jangan Kalau bisa rapel panjang-panjang. nggak apa-apa ya, kita Jangan fasilitasi. panjang-panjang Silahkan, kalimatnya. Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Happy Diah dari Kabupaten Malang. Tadi Bapak dan Ibu sudah menanyakan bagaimana prosesnya. Nah, bagaimana kalau di SMP? Bu, di SMP itu kan sudah kadung. Sudah Kadung ya? terlanjur, iya. Kaset. Sudah kadung. Ini untuk memulainya kan kalau seperti kami ini tadi kan memulai pertama. Nah, itu kan sudah dikenalkan. Terus membawa kedorongan supaya ada konsistensi itu apa yang harus kami lakukan? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Diah ya tadi ya. Oke. Happy. Iya, sesuai orangnya happy terus kayaknya. Saya sambung ya, terima kasih Ya. atas kesempatannya. Nah, dalam gerakan alfabet engran kinestetik ini membutuhkan kombinasi tangan dan kaki, keseimbangan badan untuk menghasilkan stimulus atensi belajar yang bagus. Nah, bila mana siswa ini mengalami kesulitan dalam keseimbangan maupun kombinasi ini, apakah dapat dijadikan indikator kalau si anak ini mengalami gangguan perkembangan ataupun ada indikasi anak ini mengalami kebutuhan khusus? Terima kasih. Keren, kebutuhan khusus ya Bu ya. Guru BK Ibu? BK semua ini Pak. Oh ini jamaah BK semua ya. Mohon maaf Ibu siapa tadi Bu? Indah dari SMP 7. Bu Indah. Kita lanjut ya. Ke belakangnya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang nanti hampir mirip. Ibu di baju Ya silakan orange. Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Nama saya Adyanti dari KPTK Bina Budi Mulia. Kebetulan saya mengajar usia 2-3 tahun. Nah, pertanyaan yang saya berikan, yang pertama adalah ketika kami akan mengajarkan senam AIK ini, untuk anak 2-3 tahun itu apakah perlu belajar gerakan dasar berjalan, berlari, merangkak atau langsung AIK? Kemudian yang kedua, contoh gerakan statis itu seperti apa? Dan yang paling mudah itu gerakan apa yang mudah diajarkan untuk anak usia 2 dan 3 tahun? Terima kasih. Terima kasih Bu Adyanti. Wah ini luar biasa ya. Bawahnya adiknya TK ini berarti. Iya kan? 2-3 tahun. Cukup dari tengah? Oke. Ya. Ya. Yang pertama tadi menjaga konsistensi ya Dok ya. Yang kedua ini lebih ke sebenarnya dari gerakan tadi sebagai asesmen awal atau diagnostik gitu ya. Bisa nggak sampai nanti menjurus menjustifikasi. Wah ini gangguannya berat ini. Yang ketiga tadi ini challenge juga ya pendidik yang 2-3 tahun alfabet aja nggak paham gitu ya. Wah, harus menggerakkan gerakannya gitu ya. Ya. Bagaimana memulainya? Terima kasih. Terima kasih. Ya. Jadi cara supaya stimulus ini menjadi rutin itu memang perlu ditantang oleh role model. Dan dalam rangka ini karena kita memang mengajaknya itu lembaga pendidikan, ini perlu menjadi aktivitas yang dipantik setiap hari oleh guru. Jadi guru mengatakan bahwa selama bulan ini kita minta setiap pagi Anda menyebutkan nama hari, misalnya itu untuk seminggu. Minggu pertama, sebutkan nama hari dengan gerakan AEK di mata pelajaran yang pertama. Di mata pelajaran sesudah yang selesai istirahat, itu mereka misalnya memberikan huruf AEK untuk nama bulan, jalan, atau apa. Jadi memang perlu dari role modelnya yang mewajibkan untuk mereka melakukan hal itu, bukan atas dasar inisiatif dari mereka. Itu yang pertama. Lalu
setelah melihat bahwa itu sudah masuk menjadi kategori habit, kebiasaan, maka hati-hati. Semua yang sudah menjadi kebiasaan itu akan berpindah memorinya ke memori otomatis. Dan itu tidak lagi menggunakan kecerdasan. Tapi dia hanya akan dipakai sewaktu-waktu oleh memori kerja kita. Jadi kalau lihat itu sudah menjadi kebiasaan, maka kita perlu pindahkan tantangan. Pindahkan tantangan, dan pindahkan tantangan itu berarti sebetulnya atensinya harusnya sudah terbentuk. Begitu pindah tantangan, entah tantangan karena tadi dijadikan entertainment atau dijadikan aktivitas lain, bisa saja pindah tantangannya itu pindah ke tantangan level geraknya. Tapi kalau itu pun di bulan berikutnya sudah tercapai, boleh di break. Break karena berarti kan target kita mereka atensi belajar. Jadi kalau atensinya tadi jalurnya sudah tercapai, ya udah nggak usah dipicu lagi gitu. Boleh di stop, tapi nanti diingatkan kembali gitu ya. Jadi itu membuat rutin. Kemudian jika ada yang mengalami kesulitan, iya Bu. Justru pada waktu mengalami kesulitan itu menjadi indikator kita untuk tahu gangguan atensi dulu. Tapi di luar gangguan atensi betul ini memberikan informasi terhadap rasa aman dan nyaman. Karena ada tantangan keseimbangan sama ada tantangan kelenturan tubuh. Nah, keseimbangan ini untuk aman, kelenturan ini untuk nyaman. Kalau yang tidak bisa tangannya diangkat begitu dia tidak nyaman jadinya. Kalau yang tidak bisa tangannya dipeluntir itu tidak nyaman, dia merasa nggak nyaman. Nah itu menunjukkan indikator bahwa dia butuh bantuan. Nah butuh bantuannya itu tidak ditangani oleh pihak pendidikan umumnya, tapi biasanya kalau sampai gangguannya itu di atas 50%, jadi checklist Ibu, tadi kan saya udah bilang ya, nanti dari file Ibu bisa lihat, di setiap komponen itu ada 3, kalau checklistnya udah lebih dari 50% sebaiknya dirujuk. Kalau sekolahnya sekolah inklusi, berarti koordinasi dengan keterapian, tapi kalau di bawah 50%, cuman memperlihatkan dianya tidak bisa melakukan dengan baik, dan terus menerus tidak baik, itu kerjasama dengan guru olahraga. Karena koreksinya ada di body weight tadi. Ya, diperbaikinya di fleksibilitas, itu guru olahraga yang tahu. Kalau ada kesulitan tangan tidak bisa 90 derajat, itu berarti kan shoulder problem gitu loh. Di shoulder problem guru olahraga yang akan tahu, betulinnya bukan di bahu. Betulinnya dia akan betulin di punggung sama betulin di otot dada misalnya gitu. Itu tim yang lain yang akan tahu. Apakah itu akan bisa tahu sampai anak itu kita bisa justifikasi ABK? Belum bisa. Karena kalau ABK tuh diagnostiknya sudah harus golden standard diagnostik. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh psikologi klinis atau kedokteran. Ya, jadi kalau ABK tidak, tapi kalau gangguan ya bisa. Gitu ya, Bu ya. Untuk usia 2 tahun kita tetap akan menggunakan AEK tapi yang statik. Contohnya AEK statik itu udah bisa posisi berdiri atau posisi duduk. Kalau anak cukup tenang secara emosional itu bisa yang berdiri. Kalau anak tidak tenang secara emosional maka hentikan aktivitas di pinggang ke bawah. Itu refleks. Pasti dia maunya tuh lari, jinjit atau loncat gitu ya. Itu semua refleks. Maka lakukan duduk tapi gerakan atasnya sama. Misalnya kalau huruf A itu hanya mempertemukan kedua tangan di yang tadi saya bilang latihan. Ini A. Ini A. B-nya itu hampir sama dengan B-nya standar tapi B-nya muter. Ini B. Jadi sederhana memang yang statik Ibu. Ya. Nah, saran saya untuk anak usia 2, 3, 4 itu dilanjutkan, digabungkan dengan praliterasi Bu. Karena mereka itu jadi momennya untuk baca fonem. A. Yuk kita mulai dengan B. Tapi bunyinya sambil dikeluarkan ya. Disebutkan bunyinya ya. Maka mereka akan mengatakan B. Hurufnya namanya apa? B. Tapi bunyinya gimana sambil bergerak? B.
Kakinya ada Bu, jadi kakinya mereka itu nanti mesti maju ke depan, bertumpu di tumit. Kalau berdiri, maka kakinya maju, hanya maju. B, hanya maju. Tapi itu udah melatih keseimbangan. Kalau anaknya memang punya persoalan pola asuh yang terlalu banyak pakai ala Mbah Surip, itu dia nanti nggak bisa, maka posisinya duduk, kakinya yang ke depan. Tapi sambil duduk, supaya balance-nya jangan diganggu dulu. Kalau balance-nya, keseimbangan anak usia dini itu tidak kita utak-atik, emosi dia akan tenang. Rekan saya Mbak Dani ada di sebelah mana? Nah, itu dari tahun 2011, 10 sampai sekarang di TK-nya itu masih menggunakan yang statik ini Bu. Dan setiap tahun menaikkan ke SD-nya baik-baik saja ya Mbak ya, baik-baik saja. Jadi kendali emosinya bisa terbangunkan. Bu Lala dari Pasuruan itu malahan AEK saya ingat beliau selalu cerita ada sebuah desa yang cukup jauh ya Bu ya, tapi AEK standar masih dipakai. Dan anak-anak itu memang sanggup maju ke sekolah tingkatan berikutnya ya Bu. Ada keluhan nggak Bu? Sudah lebih baik. Jadi kita ukurannya agak-agak sebetulnya tidak dengan penelitian yang spesifik, tapi masih dalam bentuk testimoni, tapi longitudinal. Jadi panjang. Ini teman-teman sudah cukup panjang menggunakan. Mudah-mudahan membantu ya Bu. Ya, terima kasih dokter Ana. Berarti sudah ada testimoni yang membuktikan ya dok ya. Mungkin Bapak Ibu nanti ada yang bertanya-tanya gitu ya. Dan lebih menarik juga di sini dari jenjang yang berbeda, usia perkembangan anak yang berbeda ternyata perlakuannya, prakteknya berbeda-beda gitu ya. Itu yang menjadi catatan tadi yang ditanyakan Bu Adiati, seperti itu. Kemudian tentunya kalau di dalam pembelajaran kami garis bawahi juga setelah Bapak Ibu tahu ilmunya, berarti sudah mulai berpikir di mana di perencanaan pembelajarannya. Mau diintervensi, dimasukkan ke dalam pembelajaran sesuai mapelnya, atau mungkin bisa disisipkan dalam bentuk jeda, mungkin itu ya, jeda itu yang biasanya sampean ice breaking itu. Nah ini variasi-variasi ini yang tentunya nanti akan banyak praktik baik di Malang Raya ini ya Dokter Ana. Besar harapan kami seperti itu, sehingga nanti di kemudian hari ada praktik baik ini yang bisa kita kolaborasikan lebih dari Malang Raya, itu yang kita harapkan, gitu ya. Sepakat? Sepakat. Semangat dong. Nah, belum adil kalau kita ke tadi 2 sudah ya, monggo dari pojok sini. Berarti terakhir ini ya. Oke. Silahkan. Oh ya, silakan Bu. Saya kira nggak ada pertanyaan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Kabupaten Malang, guru BK. Menarik sekali memang tentang mempelajari engram kinestetik ini, dan banyak sekali ilmu yang kami rasakan. Tadi kami mencoba, ya kebetulan saya juga istilahnya pembina pramuka, Ibu. Jadi ada ide tercetus tadi, kalau di pramuka itu kan ada kode atau semafor, ya, sandi ya, sandi yang bisa dihafal oleh anak-anak begitu cepat gitu. Nah ini tadi kami mencoba untuk bergerak-gerak menghafal itu agak sulit gitu. Nah misalkan ada kunci-kunci tertentu untuk bisa menghafal huruf A sampai Z dengan gerakan tadi, alangkah baiknya untuk membantu kita terutama para pengajar ini Ibu. Mungkin kalau ada kami diberikan kuncinya agar kami bisa lebih menguasai gerakan-gerakan yang ada gitu. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Bu Wiwi. Bu Wiwi, Pak. Pengajar BK ya Bu ya. Silahkan dari kelompok pojok ada yang di, oh ya silahkan Ibu. Terima kasih melihat paparan ini tadi.
kebetulan kami pengelola kelompok bermain dan TK. Namun dalam rangkaian kegiatan ini tadi beberapa sudah disampaikan bagaimana menanamkan untuk anak-anaknya, tapi saya terpikirkan justru plusnya untuk para pendidik, para gurunya gitu. Jadi karena guru kami usianya beragam, ada yang sangat muda, sedang seperti saya sudah mau tua, terus ada yang lebih tua dikit gitu. Nah ini untuk membantu menjaga staminanya. Cuma tadi kan Ibu matur kalau yang TK cukup ini saja pondasinya, tapi kami ingin yang untuk bu guru-guru itu nanti apakah ada media untuk ke sana. Ngaten Ibu matur suwun. Nggih. Terima kasih. Dengan Ibu siapa? Ibu Endang, Bapak. Bu Endang ya. Dari Batu ya, Bu? Dari Kota Malang. Kota Malang, Nggih. siap. Nggih. Berarti cukup 2 pertanyaan? Iya, siap. Mas Bayu mau tanya? Oh enggak. Saya kira mau tanya tadi Pak Bayu. Baik. Ada 2 nih, Ya. Dok. Yang pertama tadi dari Bu Wiwi tanya gerakan kuncinya gitu ya. Nah ini beliau kebetulan pengajar untuk ekstra pramuka juga pembina ya. Ini kakak berarti manggilnya kakak Wiwi gitu ya. Kalau di pramuka kan nggak ada kakak, nggak ada ayah bapak, adanya kakak. Ya dari kakak Wiwi tanya ada nggak sandi kode khususnya sehingga nanti diimplementasikan di ekstra pramuka itu bisa menggantikan morse atau semapur gitu ya. Atau mungkin nanti nembak temennya menggunakan AEK ini Bu ya. Yang kedua dari Bu Endang, pengelola KB di Kota Malang, diimplementasikan level di anak-anak tadi apakah seperti yang sama statis disampaikan atau ada improvisasi? Kemudian kalau dikembangkan di pendidiknya bagaimana atau bisa? Betul. Monggo silahkan. Ya, Ibu kalau kunci gerakannya itu kita pasti akan jadi bicara bersama guru-guru olahraga. Karena guru-guru olahraga yang lebih menguasai, kuncian dari gerakan ini pasti ada kombinasi di gerakan kepala, kemudian gerakan tubuh atau yang disebut torso pada bahu dan daerah pinggang dengan twist tadi, lalu lengan dan kaki. Namun tantangan yang dibuat itu justru mengembangkan ke versi-versi yang mulai dari hanya memberikan fleksibilitas, kelenturan sampai ke keseimbangan dengan posisi yang di tempat non lokomotor atau berpindah tempat lokomotor. Jadi kunciannya kalau mau ditanya itu lebih ke teori olahraga. Tidak mudah untuk dihafalkannya, justru itu tantangan untuk memori dan atensinya. Jadi bukan tidak mudah, awak bisa karena biasa gitu. Lama-lama sebetulnya tadi juga kalau bilang A semua pasti udah ingat sekarang A itu seperti apa gitu. Makin sering dipakai memang akan makin sering ingat. Namun kita meletakkan tantangan atensi dan memorinya bukan di geraknya. Geraknya sih bisa cepat dihafal. Tantangannya justru pada variasi penggunaannya. Karena alfabet itu dimainkan di kata. Jadi persis memang dengan kode sandi tadi. Dia tantangannya adalah untuk menyampaikan secara rahasia isi pesan ide. Itu ya Bu ya, jadi kalau kunci khususnya ada pada teman-teman olahraga yang tahu bahwa dia punya beberapa tahapan yang harus terpenuhi. Namun sebetulnya kalau buat anak atau buat remaja tidak akan sulit. Yang bikin susah adalah kalau kita kehilangan aman dan nyaman. Pasti gerakan itu sering kelupa. Pasti sering kelupa. E sama H. E sama H itu pasti sering kelupa. Kenapa? Karena di situ keseimbangan kita dan kenyamanan kita ditantang banget gitu. Satu maju dongak lagi gitu loh. Iya. Kapan tangan yang maju sama kaki yang maju sama dengan kapan yang beda. Tapi kalau sering dipakai ya ingat, cuman tetap saja ditantang lagi. Kapan harus kiri, kapan harus kanan. Jadi memang ini bukan untuk mudah tapi untuk menantang perhatian, fokus, atensi. Dan
kembali ke pertanyaan adiksi, anak itu bisa keluar dari adiksi atau fokus yang terlalu mengikat kalau dia bisa menerima alternatif, switch. Habis switch, dia bisa pilih, seleksi, ini yang saya mau. Kalau dia udah sanggup switch, sanggup seleksi, insya Allah sih dianya sudah mampu maju ke tantangan kecerdasan lainnya. Varian untuk dewasa, Ibu, jadi kalau Ibu nanti iseng download di Play Store Android, nama aplikasinya AEK. Kalau download AEK, itu sekarang yang menyala memang masih yang hijau, tapi bertahap dia akan menyala warna kuning yang statik, lalu nanti akan menyala lagi warna ungu yang standar, lalu nanti akan menyala lagi yang baru yang balance. Jadi silahkan yang belum pernah datang ke saya masih menanti, adakah yang berani men-challenge dengan berbeda variasi tipe AEK? A-nya ambil yang balance, B-nya ambil yang standar, C-nya ambil yang basic misalnya gitu ya. Tapi dihafal setiap kali patternnya berarti kalau kata itu mengandung 6 huruf, kalau pertama balance, kedua standar, ketiga basic, keempat balik ke balance, ketiga. Jadi ada pattern. Mungkin Anda ingat kalau zaman saya kuno, begitu saya nyebut pasti tahu saya generasi tahun berapa. Kalau saya dulu nyebutnya aritmetika, kalau sekarang udah enggak ya. Zaman saya itu pola, itu tidak dikenal. Kalau sekarang TK aja ngomongnya coding. Masya Allah itu Bu Emi kalau udah ngomongin coding ke saya mikirnya tuh udah program susah. Gak taunya enggak, pola. Rekognisi, 110, 110, habis itu apa? 110, 110, habis itu apa? 110, gitu ya. Nanti bilang gini, 101, 101, 1 pola. Nah, apakah ada yang berani men-challenge dengan melakukan pola tapi memadukan beberapa tipe AEK? Saya nggak tahu. Akan muncul barangkali keberanian untuk menantang diri sampai ke sana. Mari kita coba dan insya Allah festival AEK jika kita adakan, kita akan lihat berbagai variasi dari lembaga Bapak dan Ibu dan untuk mendapatkan kalau mau pakai kartu augmented reality itu belinya di Tokopedia aja kok. Jadi silahkan mencari, kemudian untuk apa tadi namanya variasi-variasinya bisa di aplikasi yang ada di AR. Begitu kira-kira Pak. Terima kasih Dokter Ana, luar biasa sekali Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, dari tadi saya sudah dikode-kode sama ketua panitia ya, nggak tahu lihat-lihat jam terus ngapain itu ya dokter ya. Oke, kita ke konklusi ya Bapak Ibu. Semoga dari beberapa pertanyaan tadi juga sudah mendapat pencerahan, penguatan itu ya sebelum Bapak Ibu nanti pulang ke satuan pendidikannya masing-masing. Baik, tak terasa kita sudah di penghujung di sesi materi kita mengenal alfabet engram kinestetik sebagai stimulus atensi belajar murid di lingkungan sekolah. Banyak sekali yang sudah kita dapatkan gitu ya, banyak sekali pencerahannya. Ternyata apa yang dilakukan anak, ya aktivitas yang dilakukan ada alasannya, ada sebabnya. Ternyata ada proses yang sedang berproses di otaknya, ya kan? Ada yang berproses di aktivitasnya, sehingga dari situ kita semakin paham. Oh luar biasa sekali, ternyata kalau kita bisa memahami dari ilmu alfabet engram kinestetik ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Ana SKG MPD, tepuk tangan. Yang tak henti-hentinya setia dalam penelitian-penelitian yang berkaitan dengan neuroscience yang sangat bermanfaat ya, yang dinanti-nanti oleh seluruh pendidik di Indonesia ini dok, iya kan?
Banyak sekali dari kita yang di awal tadi saya sampaikan bertanya-tanya, saya menemukan kejadian seperti ini, solusinya bagaimana gitu ya. Termasuk Bu Pipit tadi tentang pornografi. Ternyata, oh ini ada salah satu alternatif yang bisa kita gunakan. Sekian dari kami untuk pantun penutup. Bilang apa tadi? Sip, berarti masih mantap semua ini ya, atensinya, atensi fokusnya masih mantap semua. Ambil pena, catat di buku. Sipnya sambil angop-angop kayaknya. Ambil pena, catat di buku. Tinta hitam jangan sampai tumpah kemana-mana. Ilmu alfabet M-gram kinestetik telah kita saku. Kini atensi murid siap membahana. Sekian dari saya selaku moderator pada siang hari ini. Saya atas nama pribadi mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan di Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.